Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami dalam program Di Balik Dunia. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Bandung. Tepatnya saya akan menuju kediaman Bapak Endang Soma, seorang pensiunan pegawai negeri sipil yang sekarang berkhidmat sebagai wakaf arji. Mari ikuti saya. Bapak Endang Soma Ahmad Maksum lahir di Majalaya 16 November 1949. Beliau menempuh pendidikan di STIA LAN Bandung. Terakhir, beliau menjabat sebagai Kepala Arsip Daerah Kabupaten Bandung. Di Jemaat, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Majelis Ulama Ahmadiyah Indonesia, Ketua Cabang Banjaran, dan saat ini menjabat sebagai Koordinator Kearsipan Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Beliau tercatat sebagai anggota di Cabang Banjaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silahkan. Silahkan. Ya. Silahkan duduk, Pak. Zakumullah Pak, kami sudah diberikan kesempatan untuk mengunjungi rumah Bapak. Ya, alhamdulillah. Ya, kami juga berterima kasih sudah mendapat kunjungan ini. Iya. Nah, bagaimana kabar Bapak saat ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Kalau kesibukan sehari-hari sekarang Bapak apa yang biasa Bapak lakukan? Sehari-hari di rumah hanya nganter jemput cucu ke sekolah. Kalau lagi di rumah, kalau lagi di rumah kebetulan kalau tidak di markas, tidak di markas. Baik. Saya dengar nih Pak, sebelum Bapak berkhidmat sebagai wakaf arji di jemaat, Bapak dulu pernah bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Nah, bisa Bapak ceritakan kapan awal mula Bapak bekerja sebagai pegawai negeri sipil? Baik, jadi saya bekerja di Pemda Kabupaten Bandung pada tahun 1971 mulai bekerja. Tepatnya pada tanggal 1 September 1971 sebagai tenaga honorer. Ya. Kemudian pada tahun 1974, ya, tepatnya 31 Maret 1974 diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil CPNS. Ya. Dan 1975 diangkat sebagai pegawai negeri penuh. Kemudian meniti karir ya, dari berbagai jenjang dan unit organisasi, dan pada tahun 2005 pensiun dari pegawai negeri sipil di Pemda Kabupaten Bandung, tepatnya pada 1 Desember 2005. Ketika Bapak bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Pemda Kabupaten Bandung, apakah atasan Bapak atau kolega Bapak atau teman-teman sejawat Bapak mengetahui kalau Bapak adalah seorang anggota Jemaat Ahmadiyah? Sangat mengetahui, karena waktu itu tahun 70-an, 80-an, belum seperti sekarang ini. Jadi sangat dikenal ya, orang-orang jemaat di Kabupaten Bandung, terutama karena ada dua tokoh Ahmadiyah di Pemda Kabupaten Bandung, ya, pejabat, yaitu Bapak Raden Usman Sabandi dan Bapak Dr. S. Ajweni, terkenal sebagai orang yang paling jujur di Kabupaten Bandung. Ya. Kedua-duanya mantan Ketua Cabang Jemaat Bandung. Ya. Jadi ini bukan dari orang sembarangan, dari Pak Bupati langsung. Jadi Pak Bupati bercerita kepada staf ajudan, sekpri Bupati, bahwa kata beliau, Pak Bupati Lilis Mantri nih, ya, di Kabupaten Bandung ini kata Pak Bupati Lilis hanya ada dua orang jujur, yaitu Bapak Usman Sabandi dan Pak Juheni, yang hidupnya hanya semata-mata dari gaji. Ya, sebagai dampak positif yang saya rasakan karena
kejujuran atau kebaikan dari dua figur pimpinan di Kabupaten Bandung ini, Pak Usman dan Pak, saya sendiri mendapat keberkatan ya. Terutama waktu di Dinas Pendapatan ya, kepala dinas itu sangat kenal baik sangat kepada Pak Usman dan Pak Jo ini sebagai orang Ahmadi dan orang yang paling jujur, sehingga saya pun mendapat kepercayaan yang luar biasa. Saya dipercaya menjadi kepala urusan kepegawaian dan gaji Dinas Pendapatan. Pak Kepala Dinas pada suatu kesempatan menyampaikan, "Nang, urusan kepegawaian Bapak sepenuhnya nyerahkan kandang. Ya, Bapak mah cek endang alus-alus, cek Bapak cek endang goreng-goreng. Bapak mah percaya, endang mah balad Pak Usman. Pakistani orang jujur." Nah itu, jadi di pundak ini sudah dicap sebagai orang jujur karena Ahmadi. Ya, sehingga dia sangat kenal. Dan bukan hanya pejabat, pegawai-pegawai biasa juga di Kabupaten Bandung waktu itu sudah sangat mengenal sekali kepada Pak Usman Pojani sebagai orang Ahmadi yang paling jujur. Ya, sehingga ya itulah, jadi karir saya pun ya, dengan keberkatan dikaitkan dengan kedua tokoh Ahmadi ini ya, betul-betul terangkat. Ya, saya diberi kepercayaan sebagai kepala urusan kepegawaian gaji, mengelola 760 orang pegawai, kemudian diangkat kembali, dimutasi menjadi kepala penagihan pajak. Karena dikaitkan dengan kedua tokoh ini, malah pada tahun 76 ya, sudah mendapat predikat karyawan terbaik di Kabupaten Bandung, mendapat penghargaan pada hari jadi Kabupaten tahun 76. Ya, diberikan penghargaan oleh Pak Bupati Lili Sumantri sebagai karyawan terbaik, alhamdulillah ya. Dan terus karir itu berlanjut terus, malah pada masa akhir berkhidmat di Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden Megawati, penghargaan pengabdian 20 tahun yang mendapat piagam dan tanda jasa. Kemudian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pengabdian selama 30 tahun juga mendapat piagam penghargaan dan tanda jasa. Jadi selain Bapak pernah ditunjuk sebagai kepala bagian kepegawaian, ada lagi nggak Pak jenjang karir Bapak itu ditunjuk sebagai kepala? Iya, alhamdulillah. Saya akan lanjutkan jadi selama karir ya, sampai tadi saya mendapat 2 piagam penghargaan dari Ibu Presiden dan Bapak Presiden. Juga beberapa jenjang karir yang saya alami atau saya peroleh ya. Pada tahun 1996 saya diangkat sebagai Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Bandung sebagai perintis ya berdirinya lembaga baru ya di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu Kantor Arsip Daerah. Dan jabatan inilah yang membawa keberkatan luar biasa berkat pengalaman menjadi kepala kantor arsip daerah, maka saya memperoleh ilmu dan pengalaman di bidang kearsipan yang sangat bermanfaat sekarang untuk mengerjakan tugas-tugas jemaat ya, karena kearsipan Jemaat Ahmadiyah Indonesia itu sama sekali belum tersentuh ya, sampai saya ditugaskan oleh Pak Amir untuk menanganinya, dan baru sekaranglah kearsipan Jemaat Ahmadiyah khususnya sekarang di lingkungan Sekretariat PB mulai ditata ya, ditangani lah, dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sistem yang saya adopsi dari sistem kearsipan pola baru atau pola kualifikasi yang dilaksanakan di tiap-tiap pemerintah daerah dan lingkungan departemen dalam negeri. Tadi Pak, kalau saya perhatikan dari cerita Bapak, jadi Bapak itu karena pengaruh 2 orang jemaat tadi, kemudian di dalam pekerjaan Bapak pun Bapak terkenal juga sebagai orang yang baik dan jujur. Nah, kira-kira ada tidak kendala atau tantangan ya, selama masa Bapak bertugas di Pemda Kabupaten Bandung tersebut? Alhamdulillah ya, Alhamdulillah Ta'ala, selama saya
bekerja di Kabupaten Bandung dapat dikatakan ya kalau tantangan itu tidak ada. Malah ya, kecuali barangkali setelah ada fatwa MUI barangkali masih ada sedikit lah. Kalau sebelum-sebelumnya itu tidak ada tantangan ya sama sekali. Malah selaku pengurus jemaat ya pernah jadi sekjen PPMKI, pernah sekretaris Has Jemaat Bandung, Hudam Bandung, itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan jemaat itu di kantor. Ya, karena dulu belum punya mesin tik ya jemaat, belum punya mesin stensil. Ya, jadi kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan jemaat itu di kantor menggunakan waktu malam hari. Ya, malam hari. Pernah pada suatu malam ya sedang mengerjakan laporan ya begitu penuh meja-meja kantor itu, meja kerja itu dengan berkas-berkas ya sedang menyusun ya, laporan kerja. Ada seorang anggota dewan yang lewat gitu dan menanya, ini pekerjaan apa ini? Oleh si staf saya ini tugas Pak Juweni, Pak Juweni, orang sudah segan disebut nama Pak Juweni, orang-orang sudah pada segan karena beliau waktu itu selaku kepala bagian umum ya. Jadi dan saya itu dari mulai sekretaris Has Jemaat Hudam Bandung, sekretaris Has Jemaat Bandung, sekjen PPMKI, asisten B, pekerjaan itu selalu dikerjakan di kantor menggunakan fasilitas kantor. Nah, itu ini pernah di saat pertemuan Hudam ditanya sama Pak Juweni, bagaimana ini mengerjakan tugas-tugas jemaat di tempat kerja, apakah boleh atau tidak? Pak Juweni hanya menjawab, ya kita kan belum memiliki fasilitas, ya kita ya sementara inilah tidak apalah gitu. Jadi tidak jadi masalah Pak ya? Tidak jadi masalah karena memang ya itulah. Ya, barangkali waktu itu jemaat juga belum mendapatkan penentangan yang sekeras-kerasnya seperti tahun 2005 belum ya. Jadi kalau di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung kesannya orang-orang itu sangat baik lah, bahwa orang Ahmad itu orang yang paling jujur ya, orang yang baik, orang loyal, orang taat, orang yang setia kepada tugas, kepada pekerjaan dan kepada pimpinan. Ya oleh karena itu karir saya pun terus menanjak, betul-betul menanjak karena berkat Ahmadiyah ya. Jadi saya mendapatkan keberkatan karir yang menanjak ya. Yang khusus barangkali bagi orang lain kan beda-beda ya. Tapi saya merasakannya sampai saya pensiun golongan 4A, pada ijazah saya yang digunakan SMA. Ya, SMA paling tinggi 3D. Itu juga penghargaan. Tapi saya malah bisa sampai 4A. Sehingga rekan-rekan yang sama ya, pejabat yang pensiun suka bertanya-tanya, kok Pandang mau bisa sampai 4A gitu ya. Nah, inilah keberkatan jemaat ya. Karena alhamdulillah sejak saya mulai Hudam selalu berkhidmat di jemaat. Banyak sekali keberkatannya alhamdulillah. Ini barangkali suatu motivasi bagi generasi muda jemaat ya. Kalau kita berkhidmat di jemaat itu jangan khawatir. Allah Ta'ala tidak berutang itu benar-benar ya, kita akan banyak keberkatan yang akan diperoleh. Nah, tadi kalau kita lihat Bapak dalam pekerjaan sangat sibuk sekali ya, menjadi kepala bagian ini, kepala bagian itu. Kemudian dalam jemaat juga, dalam kejemaatan Bapak juga sangat sibuk juga ya, terpilih sebagai badan-badan, menjadi pengurus di badan-badan ya, sampai ke pengurus pusat di badan-badan pun Bapak sempat menjalaninya. Nah, bagaimana cara Bapak membagi kesibukan Bapak itu antara pekerjaan Bapak dengan jemaat? Baik, sebelum menjawab pertanyaan itu barangkali saya ingin sampaikan juga pengkhidmatan saya di dalam jemaat ya, dari mulai tahun 74 sebagai sekretaris Has Hudam Bandung, kemudian 76 ditarik menjadi sekjen PPMKI, kan bisa dibayangkan bagaimana beratnya tugas. Kemudian turun lagi ke cabang Bandung menjadi sekretaris Has Jemaat Bandung ya, ketuanya pada waktu itu Pak Juweni ya, di kantor kabupaten sebagai kepala bagian umum Dunungan, di masjid juga Dunungan gitu ya. Kemudian
ditarik lagi atau dirangkap jabat lagi di PPMKI sebagai sekretaris Atpal pernah, sekretaris Talim Tarbiyat pernah, sebagai auditor PPMKI pernah. Kemudian pada waktu menjabat sekretaris Talim Tarbiyat PPMKI dirangkap juga, diminta merangkap juga menjadi asisten sekretaris Talim Tarbiyat PB. Itu lama sekali, dari mulai almarhum Bapak Hadi Iman Sudita SH, Bapak Dr. Ahmad Dahlan, Bapak II Argadi Raksa, Bapak Ospian Mansur, sampai Pak Dr. Makih Ahmad. Ya, itu. Jadi lama sekali saya menjadi atau yang terlama barangkali sebagai asisten sekretaris pengurus besar, ya. Dan terakhir sebagai asisten sekretaris Tahrik Jadid, ya, mengasisteni Pak Dr. Dudun, itu terakhir sebagai asisten. Ya, kemudian di cabang Banjaran, karena cabang Banjaran setelah dibentuk cabang tersendiri terpisah dari Jemaat Bandung, saya juga lama jadi sekretaris Talim Tarbiyat, ya, sampai meninggalnya Pak Asep Kurnardi selaku ketua, ya. Jadi Pak Asep Kurnardi itu ketua cabang dari mulai ketua ranting, ya, sampai meninggal ketua cabang, dan saya yang menggantikan beliau sebagai ketua cabang. Jadi ketua cabang juga merangkap di PPMKI juga, di PB juga, gitu. Bagaimana saya cara membagi waktu? Ya, saya sudah berniat, ya, sudah bertekad akan mendahulukan agama. Jadi kalau sudah ada tugas jemaat, biasanya saya suka minta izin ke kantor, ya, dan kantor juga memaklumi, ya. Jadi saya dahulukan tugas-tugas jemaat untuk kegiatan berbagai macam, ijtima, suro, segala macam. Itu biasanya saya minta izin, ya, secara. Atau kalau misalnya bulan Ramadan, saya biasa itikaf, itu bisa selalu minta izin, ya, cuti tahunan selama 12 hari untuk digunakan itikaf. Tiap tahun, insya Allah, alhamdulillah, saya selalu itikaf. Dan ini juga mendapat penilaian khusus dari pimpinan, ya, terutama dari Pak Sekda, ya, dari Pak Sekda. Dalam satu kesempatan beliau intermezzo, ya, yang bener maka nyandang soma, ya, tiap Lebaran, tiap Ramadan selalu itikaf, sehingga saya itu terkenal di karyawan Kabupaten Bandung itu sebagai pejabat itikaf, gitu, ya, itikaf. Oh, ini ya, Pak Andang mah kan yang selalu suka itikaf, gitu. Orang sudah pada tahu itu kan. Sekarang selalu minta izin dari Pak Bupati. Itu barangkali. Jadi dalam hal membagi waktu ini, ya, memang barangkali untuk yang lain sulit. Tapi karena saya sudah bertekad mendahulukan jemaat, jadi saya selalu minta izin ke kantor kalau ada tugas-tugas jemaat. Malah kepala dinas pendapatan pernah, kalau saya selalu diberi kepercayaan menjadi notulen, ya, notulen rapat. Kalau beliau rapat-rapat di daerah, misalnya rapat masalah pembangunan pasar, rapat masalah-masalah dinas kependapatan, ya, di kecamatan, di kebendanaan. Kalau waktu saya harus kuliah atau waktu saya hari Jumat harus sholat Jumat, begitu memahami atau mengertinya kepala dinas, rapat ditutup, ya, sebelum waktunya. Selalu belum bisa, iya, rapat kita tutup karena ada yang mau jumaahan. Jadi saya diantar ke Sapari oleh kepala dinas. Diantar dulu ke Sapari. Ada kalau mau kuliah diantar dulu ke Cimandiri. Itulah yang saya rasakan. Jadi begitu baiknya, ya, pimpinan karena saya Ahmadiyah. Oke. Nah, Bapak tadi mengatakan dari pekerjaan Bapak yang terakhir sebagai kepala di bagian kearsipan di Pemda Kabupaten Bandung, kemudian Bapak sekarang wakaf arji di bidang atau di Dewan Kearsipan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Nah, apa motivasi Bapak yang mendorong Bapak untuk mau berkhidmat dalam bidang kearsipan di dalam jemaat ini? Aduh, ini kurnia yang luar biasa. Semenjak masih dinas, saya sudah punya cita-cita setelah pensiun ingin wakaf arji, ya. Saya pernah menyampaikan beberapa kali kepada Pak Kohar waktu itu, Pak Kohar selaku Kakanset, nanti saya akan bantu, ya, di bidang, karena memang bidang tugas saya di pemerintahan itu selalu di bidang administrasi, ya, kepala TU umum lah, tapi bidang administrasi yang paling lama itu jadi itu cita-cita sejak masih dinas. Kemudian setelah saya
pensiun, saya ingin mewujudkan cita-cita itu, tapi baru terrealisir pada tahun 2014 ya. Jadi saya diusulkan dalam beberapa kali rapat majelis amlah oleh beberapa sekretaris PB yang tahu mengenai profesi saya di kedinasan untuk menangani bidang kearsipan. Alasannya ada PMEO, kalau surat sudah masuk sekretariat PB sulit ditemukan kembali. Nah itu jadi akhirnya Bapak Amir menunjuk saya, menugaskan untuk menangani bidang kearsipan ya. Dalam surat penunjukan itu diangkat sebagai koordinator bidang kearsipan nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jadi pucuk dicinta ulam tiba. Jadi saya memang berkeinginan itu ya. Dan kemudian ada juga penugasan dari Pak Amir. Tapi walaupun saya mendapat penugasan resmi sesuai dengan cita-cita awal, saya berniat untuk wakaf arji. Apa yang paling memotivasi wakaf arji yaitu dari MTA ini juga ya. Ketika awal-awal berdiri MTA di London, Hujur Hadratul Masih keempat ya dalam satu khutbah menyampaikan bahwa semua kru MTA ini volunteer ya. Jadi tidak mendapatkan upah dari jemaat. Mereka mengongkos sendiri, mereka membawa makanan sendiri, dan mereka membiayai sendiri segala sesuatu. Ini yang memotivasi saya sejak membaca khutbah Hujur itu, saya berkeinginan, ya, berniat untuk wakaf arji seperti itu. Ya. Jadi meskipun saya diangkat oleh Pak Amir, tapi saya tetap ingin berstatus wakaf arji. Ya. Pada awal-awal saya ke markas Parung, ya saya ngongkos sendiri, ya kecuali makan disediakan di Langgarkana ya dengan penginapan. Kemudian kan dengan ada kekhawatiran dari Pak Kohar tidak bisa datang ya ke markas karena tidak ada ongkos, akhirnya Pak Kohar menyarankan untuk meminta ongkos, ya akhirnya dikasih ongkos ya oleh Sekretaris Mal PB. Tapi kesininya asa kurang puas gitu karena memang niat semula ingin seperti wakaf arji yang diceritakan Hujur keempat itu. Akhirnya ya saya tidak pernah lagi minta ongkos, dan yang membiayai saya, mengongkosi saya tiap berangkat itu anak-anak. Ya, anak-anak sudah sepakat ya, keempat anak itu untuk mengongkosi saya untuk pergi ke Parung. Nah itu jadi ini barangkali motivasi juga bagi generasi muda ya. Syukur alhamdulillah sekarang wakaf Pinau banyak di markas. Tapi bagi mereka yang punya pengalaman ya, para pensiunan terutama ya, bahwa sesuai dengan tuntutan Tahrik Jadid setelah pensiun itu wakafkanlah ya waktu dan pengalaman ya. Saya punya pengalaman ya, ilmu dan pengalaman di bidang kearsipan, dan itulah yang sangat berberkat, ya, bisa dihidmatkan kepada jemaat ilmu dan pengalaman itu ya untuk membereskan arsip-arsip jemaat ya. Jadi sekarang insya Allah Ta'ala tidak akan susah mencari surat seperti masa-masa lalu ya, karena kalau dulu misalnya pemberkasan arsip itu di dalam ordener atau di dalam map atau di dalam stop map ditumpuk gitu ya. Jadi kalau diminta pimpinan ya untuk sampai berjam-jam susah, malah berhari-hari tidak ketemu. Akhirnya ya karena takut ditanya lagi, staf yang ditugaskan di bidang kearsipan itu tidak masuk kerja karena takut ditanya. Tapi dengan sistem yang saya adopsi dari sistem yang yang dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Bandung dan di berbagai pemerintahan daerah di lingkungan Departemen Dalam Negeri, insya Allah sistem itu adalah sistem kearsipan bola baru atau pola klasifikasi, di mana penataan arsip itu berdasarkan pola klasifikasi ya atau permasalah, dan penyimpanannya juga vertikal, bukan ditumpuk tapi berdiri, sehingga seperti kita lihat di film-film detektif ya, itu cara mencari arsip itu sangat mudah sekali ya. Itu yang barangkali saya menjamin lah sekarang mencari arsip di jemaat itu kalau memang sudah terkelola sangat mudah sekali insya Allah Ta'ala. Jadi sistem apapun yang
terapkan di bidang kearsipan itu yang paling penting adalah memudahkan pencarian kembali. Itu sistem yang baik. Jadi kalau mencari kembali arsip mudah itu sistem baik. Ya itu. Nah, ini Pak, tadi kalau kita dengarkan kisah Bapak sangat menginspirasi sekali bagi para pemirsa di rumah, khususnya bagi para pemuda dan pemudi ya, di jemaat ini untuk senantiasa berkhidmat di dalam jemaat. Nah, ada pesan dari Bapak untuk generasi muda kita ini supaya mereka lebih bisa berkhidmat dalam jemaat ini? Saya selalu mendidik anak-anak untuk menghidmati jemaat, ya, sesuai dengan ajaran Hadrat Masih Maud, ya, bahwa kita terutama yang sudah beat kepada Hadrat Imam Mahdi untuk berkorban dan berkhidmat di dalam jemaat. Allah Ta'ala telah berjanji kepada Hadrat Masih Maud, ya, dengan barangkali ini juga hadis, barang siapa mencari dunia, aku kasih dunia, tapi ingat di akhirat dia tidak punya bagian apa-apa. Barang siapa mencari agama, dunia pun akan aku kasih. Inilah yang saya peroleh dengan keluarga. Janji Allah Ta'ala itu benar dan sempurna di keluarga kami, ya, karena kami berkhidmat di dalam jemaat Allah Ta'ala. Alhamdulillah berbagai macam karunia dilimpahkan oleh Allah Ta'ala itu, ya. Antara lain satu contoh, anak-anak keempat anak kami itu semuanya ada di dalam jemaat, jadi pengurus jemaat, semuanya sudah menjadi musiah dan aktif di dalam. Itu suatu kurnia yang luar biasa. Kemudian di dalam kehidupan dunia juga, ya, tadi di dalam kepegawaian sudah dijelaskan bagaimana berbagai macam karunia saya peroleh sehingga ya melebihi apa yang semestinya, ya. Harusnya pensiun 3D jadi 4A. Itu kurnia yang luar biasa juga. Kemudian dalam kehidupan, ya, saya punya 4 anak dan gaji saya ya bisa dinilai lah sebagai pegawai negeri dan apalagi pensiunan. Tapi alhamdulillah dengan kurnia Allah Ta'ala saya bercita-cita agar satu anak bisa diwarisi satu rumah. Setelah pensiun saya memiliki ditambah oleh Ta'ala satu rumah. Jadi sehingga sekarang menjadi punya 4 rumah. Jadi 4 anak 4 rumah. Malah setelah pensiun yang satu rumahnya lagi. Itu biasanya setelah pensiun orang-orang sindrom segala sesuatunya merosot gitu. Tapi Allah, karena kita berkhidmat di jemaat, malah saya dibalas oleh Allah Ta'ala, diganjar pensiun juga bisa memperoleh satu rumah. Ini karunia yang luar. Jadi dari berbagai aspek saya merasakannya, ya, bagaimana benarnya janji Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi para anggota yang lain, terutama para pensiunan. Jazakumullah. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Bapak Endang Soma. Apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Endang Soma mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam berkhidmat di jemaat ini. Saya Muzaffar Ahmad, mohon undur diri. Sampai jumpa di Balik Dunia episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, Pak. Bagus, ya,